nadinya, tekanan darahnya. Ketika sudah bagus, bisa diterapi, tidak tinggi atau kerendahan, normal, baru bisa kita melakukan yang namanya fisioterapi. Klik tombol subscribe ya guys, jangan lupa, gratis kok untuk mendukung channel ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua mau memberikan edukasi tentang terapi. Seperti dibilang bisa dikatakan stroke. Nah, gue udah manggil temen gue ini yang bisa terapi. Namanya Andian. Kayak Andian nih, gue mau nanya nih. Iya, boleh. Ini kegiatan apa nih gerakan yang lo lakuin nih? Oke, jadi sebelum menjelaskan, gue mau memperkenalkan dulu. Sini gue Andian, kebetulan ya teman kecilnya dari yang punya YouTube ini, Febrian Ramadan. Kebetulan beliau menginformasikan saya bahwa neneknya mengalami namanya keluhan stroke. Iya, Dan benar. pada saya agar menterapikan atau memfisioterapikan. Iya. Oke. Nah, lalu ketika saya pertama kali melihat kondisi nenek, ya kondisinya ya cukup lumayan Memprihatinkan ya. ya jelek lah. Iya. Bahasa ininya. Lemah. Lemah kanan kiri karena memang di riwayat di rawatnya juga kan sempat masuk ICU. Iya. Jadi memang kondisinya sekarang yang saya lihat memang bed rest. Nah, di sini saya kebetulan sudah hampir 5 kali. Oke, udah lumayan perkembangannya. Ada perubahannya sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Awalnya nggak bisa ngomong, Nggak bisa ngomong. sekarang ngomong udah lancar. Makannya juga sudah lancar. Iya, nelan. Waktu itu parah tuh nggak bisa nelan. Terus tangannya juga udah aktif. Iya, udah kakinya. bisa genggam ya. Iya. Karena kan memang stroke-nya ini si nenek kebetulan di kiri. Oh, di kiri aja ya. Jadi kanannya masih bisa aktif. Ya. Masih ada tenaga ya berarti Masih ya. ada tenaga. Tuh. Oke, jadi yang pertama kita lihat dulu kondisi pasiennya. Oke. Yang lakukan hal pertama nih untuk Ya, fisioterapi. kita lihat dulu kondisi pasien. Dari Kita lihat tegangan. kondisi pasiennya memang nggak bisa apa-apa, gitu, hanya tiduran aja. Gitu. Langkah awal sebelum diterapi. Langkah awal sebelum diterapi kita lihat biasanya kita cek tensinya dulu. Dengan darah ya. Tekanan darah, terus kebetulan karena saya punya oximeter jadi diukur saturasinya, nadinya, tekanan darahnya. Ketika sudah bagus, bisa diterapi, tidak tinggi atau kerendahan, normal, baru bisa kita melakukan yang namanya fisioterapi. Oh, berarti kalau darahnya tinggi, jantungnya nggak normal, belum bisa Ya, diterapi tuh. nggak bisa, karena akan mempengaruhi nanti takutnya dia ngedrop atau malah makin sakit. Jadi semakin parah Iya. kalau Malah efeknya ya. Iya, efeknya nanti bisa ngedrop. Ya. Tuh. Ketika kita sudah melihat tensi dan semuanya normal, baru kita bisa melakukan tindakan. Tindakan terapi. Nah, kebetulan memang pasiennya nggak bisa apa-apa, bed rest. Untuk fisioterapi paling yang bisa kita berikan untuk awal-awal itu gerakan pasif. Gerakan pasif. Ya, gerakan pasif itu kita memberikan edukasi atau gerakan kepada si pasien. Ya, dengan menggerakkan dengan polanya dia. Nah, itu sebutnya gerak apa tuh? Ini namanya gerakan fleksi ekstensi. Fleksi ekstensi. Plantar fleksi sama dorsal fleksi. Oke guys, tuh buat Oke. teman-teman yang neneknya atau saudaranya sedang sakit stroke, bisa lakukan ini di rumah loh. Bisa dilakukan. Jadi nggak semua pasien bisa diberikan treatment yang sama. Jadi kita harus lihat dulu kondisi pasiennya gitu. Oh. Kalau pasiennya memang nilai ototnya masih ada, jadi kalau di kita itu ada namanya nilai otot. Nah, kalau memang nilai ototnya masih ada, ya maksimal tuh 5 full kalau kita orang normal gitu. Kalau nenek ini kan memang dari 0 gitu. Jadi tidak ada gerakan. Oh, Atau diam aja ya? motoriknya, ya gerakan motoriknya bermasalah. Gitu. Jadi kenapa saya berikan pasif ya karena dia nggak bisa gerak. Gitu. Jadi tujuannya pasif ini memberikan rangsangan atau stimulus buat si nenek dan buat memobilisasi juga bisa
Oh. jaringan sendinya, ototnya dan segala. Kayak biar aktif kembali ya, Ya. jaringan ototnya. Jadi untuk pasien, jadi kita ngebahasnya tentang pasien ini ya, Iya. tidak dengan pasien yang lain. Nanti kalau memang banyak kondisi yang berbeda, ada yang lebih bagus atau apa, nanti bisa komen atau tanya langsung Iya. ke Febri-nya langsung. Ke channel ini Iya, wih. komen aja. Ini Kak, kita melihat dari kondisi si neneknya. Oke, jadi untuk yang pertama tadi bisa kita berikan lakukan namanya gerakan pasif ya. Jadi gerakan pasif itu gerakan yang tidak cuma kita lakukan di daerah ankle aja ya. Jadi gerakan pasifnya di sini saya akan memberitahukan yang pertama kalau bisa dimulai dari lower ekstremitas. Jadi lower ekstremitas itu gerakan dari bawah, dari tungkai baru nanti ke tangan. Oke. Nah untuk lowernya yang pertama tadi gerakan pasif, kita berikan gerakan pasif pada ankle-nya dulu ya, bisa dilakukan 10 kali pengulangan 10 kali pengulangan. ya, 10 kali repetisi selama 3 set. Jadi satu setnya itu 10 kali pengulangan, berarti 30 kali setiap regio atau setiap bagian. Misalkan ankle kanan kita berikan pasif 30 kali 30 kali. ya. Oke, kanan kiri 30. Oke, setelah ankle baru kita bisa lakukan gerakan pasif lututnya ya, Lututnya. lututnya dengan gerakan menekuk atau menendang seperti ini gerakannya Mudah loh teman-teman, mudah. ya. Nanti ini bisa dilakukan di rumah. Jadi Iya. maksudnya kita memberikan video ini atau share video ini biar teman-teman kalau ada keluarga atau tetangga atau saudara yang mengalami masalah Yang sama. yang sama, jadi bisa dilakukan. Iya. Mungkin kalau yang lain kan dengan pemberian alat atau dengan ini kan harus pakai modalitas atau bantuan. Jadi kalau ini kita bisa manual pakai modalitas sendiri. Cukup modal tangan berdua. Iya. Jadi bisa dilakukan sendiri di rumah. Oke. Jadi gerakan lututnya ya, menepuk menendang. Oke. Ketika ini udah 30, kanan 30, kiri 30, baru kita bisa naik lagi ke area hipnya atau ke area pinggulnya. Pinggul. Iya. Pinggulnya bisa kita berikan lakukan gerakan aduksi, jadi ke dalam keluar ya. Ini bisa 30 kali ya. Karena memang ini kondisinya si nenek nggak bisa, jadi saya berikan gerakan pasif ya. Cuman kalau yang ada yang bisa gerakan aktif. Jadi aktif itu si pasiennya sendiri yang menggerakkan. Kalau pasif diberikan bantuan atau difasilitasi sama terapisnya atau saudaranya atau keluarganya. Oke, ini gerakannya 10-30 kali. Oke, ini bisa kanan kiri. Sebelumnya gue pengen tahu nih lu lulusan mana nih fisioterapi? Kalau saya kebetulan S1-nya di Songgul. Asa Unggul ya. Songgul, terus sekarang lagi mengambil profesi di Politeknik Kesehatan Jakarta 3, Poltekkes. Punya Kemenkes ya? Ya, punya Kemenkes. Oke nih guys, nih Jadi, sekarang dia ya, kayak semacam S2 guys, Ya. tapi dia ngambil profesi jadi sambil kita kuliah, sambil ya, sambil kita ngebantu pasien. nenek teman saya. Iya, pasien yang cukup digerakkan kiri kanan. Sebanyak berapa kali tuh? 10 kali. 10 kali ya. Ya. Selama 3 kali pengulangan. Ini samanya gerakan masif, dibantu soalnya. Pasif ya. Ya. Oke. Nah, ketika dua-duanya sudah gerakan pinggulnya atau hipnya, ya, kita sekarang berikan gerakan fleksi atau menekuk pada bagian hipnya. Hip. Ya. Tujuannya buat merangsang dia kalau gerakan ini adalah gerakan buat melangkah. Jadi memberikan stimulus. Nah biasanya kalau yang bed rest aja dia mengalami yang namanya keterbatasan atau nyeri pada bagian pinggulnya karena Nggak pernah gerak ya? Ya, Diem aja. ya, kalau bahasa ininya kekakuan lah. Berarti teman-teman kalau ada yang kayak gini ya, tetap aja lanjutin nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Walaupun dia ngeluh sakit ya, pasiennya. Jadi gini, kalau memang dia nyeri banget ya, kita lihat lagi kondisi pasiennya. Kalau memang nyeri banget jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Nah, cuman kalau memang gerakannya dia mengalami kekakuan, jadi kita memberikan feel-nya atau gerakannya pelan-pelan. Jadi usahakan jangan sampai dia mengeluh nyeri.
jangan. Oh, udah Kalau mulai nyeri normal. lebih baik jangan dilakukan. Iya, lakukan ya. Jangan dipaksakan gitu. Malah kasihan pasiennya nanti. Iya, jadi kita feel-nya kan bisa ngelihat. Oke. Ya, ini bisa dilakukan 10 atau Kiri kanan ya 10 kali. ya. Ketika hipnya sudah, kita langsung bisa latihan buat mobilisasi otot-otot core-nya atau pinggulnya. Pinggul. Ya. Cuman karena memang kondisi kebanyakan pasien-pasien bed rest dia otot-otot pinggul atau core yang mengalami kelemahan, weakness, jadi kita bisa bantu atau fasilitasi. Fasilitasinya gimana? Kita bisa mobilisasi hipnya dengan memegang area pinggulnya. Dipegang. Ya, pegang sininya. Oke. Pinggulnya. Ini. Oke, sebelumnya nih saya kasih ganjelan gini karena memang si nenek punya riwayat dekubitus. Oh, Jadi dia kalau dekubitus nggak Macam bisa nempel dia. luka ya? Luka. Hmm. Dia akan teriak-teriak. Jadi harus diganjel, difasilitasi biar si lukanya itu nggak nempel, dia nggak Jadi nggak kesakitan. iya. Oke. Ini buat mobilisasinya. Kita pegang hipnya, siasnya. Oke, kita bisa latih ini naik pelan-pelan. Oke, Nek. Coba ya. 1. Nah, ini bisa dilakukan 10 sampai 30 kali. 30 kali ya. 3 set, ya. Ada minimal nggak sih? Minimal Dilakukannya entah minimal. 10 kali, Ya, 20 kali. Kalau memang pasiennya sudah mengeluh capek atau kelelahan, jangan dipaksakan. Jadi kita harus konsekuensi ya. Jadi konsekuensi si pasiennya dia sanggup sampai berapa. Kalau memang bisa 10 udah nggak kuat, jangan dipaksakan, cukup 10. Nah, nanti lambat laun ditambah. Oh, kalau setiap memang dia kondisinya sudah makin membaik. bagus, ya. Ini bisa 10 atau 20 kali latihan mobilisasi. Ini baru pasifnya ya. Ini udah gerakan pasif. Iya, baru gerakan pasif, jadi banyak. Kita lower ekstremitasnya sudah, baru kita bisa latih ke upper ekstremitasnya, ke area tangannya. Tangannya. Oke. Yang pertama kita bisa memobilisasi. Ditarik. Ya, Maju mundur tuh. ya tarik ke bawah, naik ke atas. Jadi mobilisasi shouldernya, bahunya. Oh, bahunya. Ya, biar nggak mengalami yang namanya perlengketan. Sebanyak berapa kali tuh? Iya, sama. Sama Hampir semua 30 kali. gerakan, kalau memang dia bisa 20 boleh, kalau bisa di 30 boleh. Berarti lebih banyak lebih bagus ya. Ya, cuma balik lagi ya. Lihat kondisi pasien ya. Ya, kondisi pasiennya. Kalau memang dia nggak kuat, jangan dipaksakan. Awalnya nggak bisa genggam nih teman-teman. Nenek gue nggak bisa genggam sama sekali. Sekarang alhamdulillah dia udah bisa genggam semenjak di terapi 4 kali. Udah bisa genggam, udah bisa ngomongnya jelas. Awalnya ngomong nggak jelas, makannya nggak bisa, cuma minum susu aja. Sekarang udah bisa nelen puding. Nah, artinya membaik. Ini bisa dilakukan di rumah nih, cukup tanpa alat. Simple. Tanpa alat. Nek. Nek. Yuk, tangannya gerakin ya, Nek. Sakit nggak? Tangannya sakit nggak? Gini, sakit. Iya, dibantuin. Ya, oke. Ini untuk gerakan selanjutnya. Ini Gerakan apa tuh? abduksi. Jadi membuka tangan. Jadi buat latihan melatih otot-otot bicep dan tricepnya. Jadi otot-otot lengannya lah. Iya. Ya, jadi kalau tadi kan kita mobilisasi sendi bahunya. Kalau sekarang kita melatih otot-otot bahunya. Jadi sedikit beda ya. Ya, sedikit beda. Oke. Kalau ini sudah, baru kita pindah ke gerakan menakluknya. Dari si sikunya. Siku Dari ya. siku ini, kalau bahu ini tadi. Atau bahasa kampung sikut itu. Ya, siku. Gerakannya simple, cuman penting buat pasien-pasien Buat dengan pasien. kasus seperti ini ya, karena memang karena dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa menggerakkan,
jadi dia akan mengalami yang namanya nyeri, kelemahan, lambat laun kalau nggak digerakin atrofi gitu. Nah tujuannya ini biar kita memberikan fasilitas dia buat bergerak, menggerakkan ototnya, menggerakkan sendinya, biar nggak makin atrofi dan terjadi kekakuan. Itu dulu gitu. Ketika itunya sudah bagus semua, lambat laun tenaganya akan, kekuatannya akan meningkat, baru nanti kita bisa selanjutnya kita mau fasilitasi. Nah nanti yang kedua kita lebih banyak gerakan fasilitas dia buat seperti miring kanan, miring kiri ya. Terus fasilitas kita buat dia melatih biar stimulasi biar dia bisa duduk. Nah nanti ke yang kedua kita latihan fasilitasi. Jadi untuk sekarang kita lebih ke pasifnya dulu. Oke? Sip. Jadi nih, misalnya ada teman-teman yang nanya, buat pasien kayak gini ada nggak sih obat khusus untuk kayak buat nambah tenaganya? Oke, Jadi kan mereka tuh susah makan kan ya? Ya, jadi biasanya memang kebanyakan bingung kan ya dari awal, ada yang tidak bisa makan. Jadi pasien-pasien stroke tuh banyak macamnya. Ada yang dia hanya kelemahan aja, ada yang dia bicaranya bermasalah, ada yang menelannya juga bermasalah. Jadi kita lihat lagi kondisinya, balik lagi gitu. Dia kerusakannya apa gitu. Kalau memang dia kerusakannya menelan, kita bisa latih oral motornya, terus kita bisa rangsang refleks menelannya. Oral motor apa tuh? Oral motor itu jadi otot yang buat menelan. Otot buat menelannya? Biasanya orang-orang yang nggak bisa makan, dia otot ininya ikut kelemahan juga. Gitu, mengalami yang namanya kelemahan juga, stroke juga. Itu akibat dari stroke-nya. Gitu. Jadi kita bisa rangsang, kita bisa stimulus. Gitu. Untuk yang kedua, setelah tadi kita melakukan gerakan passive exercise atau gerakan passive movement, yang kedua yang bisa kita lakukan di rumah adalah memberikan yang namanya fasilitas atau mobilisasi buat si pasien agar dia tidak pada satu tempat atau satu titik aja gitu. Jadi maksudnya mobilisasi itu dia memberikan gerakan, karena pasien-pasien seperti ini bed rest biasanya dia tidak bisa buat menggerakkan badannya untuk miring ke kiri dan ke kanan sendiri, jadinya harus butuh bantuan. Makanya kenapa harus banyak dimobilisasi, biar dia memberikan rangsangan atau stimulasi bahwa begini loh caranya dia buat miring nantinya. Jadi dia lambat laun ketika dia diajarkan, nanti dia akan terbiasa, akan diingat sama dia bagaimana caranya buat miring kanan dan miring kiri. Nah, berhubung dengan pasiennya bed rest, makanya untuk awal-awal kita memberikan yang namanya mobilisasinya pasif. Oke? Yang pertama kita akan mencoba membuat si nenek ini miring ke kanan dulu, ya, biar lebih safety-nya lagi, ya. Ininya ditekuk dulu dua-duanya. Oke. Nah, baru ininya kita taruh di sini, baru kita miringkan ke sana. Aduh. Ya. Aneh. Nah, ini bisa kita Lakukan berapa kali? Atau berapa menit? 5-10 menit. Ya, boleh kita berikan 5-10 menit nggak apa-apa. Minimal tuh ya. Ya, minimal ya nyamannya. Biasanya kalau kayak gini posisi pasien nyaman sih. 5 menit juga dia nyaman. Gitu. Oke. Miring kanan, terus miring kirinya tinggal kita naik ke sini. Nah, ini nenek teriak-teriak karena korengnya ya. Jadi nggak apa-apa. Ada luka di pantatnya. Jadi dia asal dikit gerak-gerak. Oke. Cuman kalau nggak ada luka biasanya nggak akan rasanya. Teriak sih. Iya, kuat ya nek. Nah, ini bisa kayak gini. Oke, kalau ini udah dilakukan 5-10 menit, miring kanan, miring kiri. Oke. Baru kita bisa berikan fasilitas buat ke duduk. Ya. Oh, karena, duduk ya. Ya, karena komponen gerakan ketika pasien-pasien seperti ini untuk duduk, yang pertama harus dilakukan adalah miring ke arah luar, ke arah terdekat badan kita, gitu. Ke arah dia mau duduk. Ya, usahakan kalau duduk kakinya diturunin, minimal dia harus napak, biar dia merasakan rasanya menumpu kayak gimana. Gitu. Jadinya ini turunin, miring kayak gini. Ini kita turunin dua-duanya. Oke. Makanya kenapa pasien-pasien seperti ini kalau bisa ya diberikan bed atau tempat tidur jangan di bawah. Kebanyakan orang salah, diberikan di tempat bawah.
Berarti kita buat tidur yang agak tinggi ya? minimal setinggi kursi. Tinggi Nah, kursi. tujuannya buat apa? Ketika kita mau fasilitasi dia duduk, ya makan sambil duduk, jadi kita enak gitu. Nggak harus bangunin dia dengan berat. Bisa dimiringin, turunin kaki, tinggal kita angkat, pegang bahunya biar dia nggak sakitan. Nah, ya. Sangat mudah tuh. Oke. Kalau memang pasiennya bisa duduk, bisa kita support dia suruh pegangan, biar duduknya kuat, sambil kita ajak ngobrol atau kita latih gerakan-gerakan lain aktif. Kalau memang nggak bisa seperti ini kita pegangin. Nah ini kalau pasien kondisi kayak ini kita pegangin karena kita mau ngerangsang otot-otot pinggulnya biar terbiasa, biar dia merasakan bagaimana sih cara duduk atau menumpu dengan posisi duduk. Oke, gitu aja.